Tapi Iya, nih, iya, iya. Mbak Joyce, kalau tadi kita udah bahas soal definisi segala macam, Mm-mm. sekarang yang paling penting, ciri-ciri orang berselingkuh. Pasangan berselingkuh itu ciri-cirinya seperti apa sih Mbak Joyce? Nah, kalau kita lihat sini juga ada beragam. Ada orang-orang yang memang tanda kutip cerdas, tanda kutip nih saya bilang. Cerdas itu dia cukup pintar mencari cara-cara untuk tidak memperlihatkan, gitu, memperlihatkan perselingkuhannya. Jadi dia tidak memperlihatkan perubahan perilaku apapun. Jadi tidak ada ciri yang menonjol. Jadi kalau orang melihatnya ya biasa saja, umum-umum saja, dan perilakunya tidak berubah sama sekali. Namun ada orang-orang yang secara sadar itu mengubah perilakunya. Mengapa? Karena tadi dia hanya mencari misalnya kenyamanan, kebutuhan afeksi. Nah, ketika itu didapatkan, maka pada pasangan yang sah gitu ya, dia tidak lagi bisa menunjukkan sikap kepeduliannya misalnya, kemudian rasa rasa hormatnya, misalnya ada yang begitu, atau kepekaannya itu nggak dia perlihatkan lagi karena energi untuk itu sudah dia pakai untuk orang yang menjadi selingkuhan. Nah, jadi ada perubahan perilaku, agak mulai cuek, kemudian sering tidak mendengarkan ketika diajak bicara. Ada yang bilang begitu ya ketika saya konseling. Atau tidak meresponi secara terbuka, atau banyak menyimpan informasi dari pasangannya, itu bisa. Atau ada yang justru menunjukkan kecenderungan agresif. Agresivitasnya meningkat. Yang awalnya nggak suka marah-marah, agak tenang. Ini lebih mudah tersinggung, cepat iritasi gitu ya. Lalu sering menaikkan nada bicara ketika ngobrol dengan pasangan yang awalnya nggak begitu. Bahkan melakukan namanya bullying atau kekerasan, baik secara verbal maupun secara fisik kepada pasangannya. Nah, ini yang sifatnya sangat variatif dan bisa bergradasi, dan itu bisa meningkat intensitasnya jika kondisi ini diketahui oleh pasangannya dan kemudian memicu konflik, memicu pertengkaran, perselisihan, hingga akhirnya mungkin masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih luas. Ada keluarga yang terlibat, sosial lagi terlibat, bahkan masuk ke ranah hukum. Nah, lebih jauh lagi. Nah, Mbak, ada nggak sih katanya ya ini kalau misalnya tadi kan dia ada yang pinter nyembunyiin jadi biasa aja, ada yang kelihatan cuek. Nah, katanya juga ada nih yang kelihatannya justru makin romantis gitu. Ini kayak nggak seromantis ini orangnya itu nggak romantis, kok tiba-tiba romantis? Justru jadi pertanda gitu juga masuk nggak sih Mbak? Ya, betul. Itu perubahan perilaku tadi. Jadi ada yang memang disebut dengan mengalihkan tindakan istilahnya ya. Jadi orang itu selalu berpikir begini, kalau saya ngasih yang lebih kepada orang, pasti saya akan dianggap baik, gitu kan? Pasti saya akan dianggap lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu konsep yang dipakai. Jadi ketika yang biasanya dia cuma nanya sekali, kamu di mana? Cuma sekali sehari gitu. Nah, sekarang dia nanya 4 kali, 5 kali, kamu di mana? Kamu di mana? Supaya ketika dia bertanya pada pasangannya yang baru itu tidak menjadi salah tempat gitu. Jadi dia melakukan hal yang sama dengan pasangan yang sah. Jadi kalaupun dia menanyakan kamu di mana, itu terjadi di 2 tempat dan itu dianggap tepat pada saat itu, melindungi dirinya. Itu bisa. Atau orang yang tidak biasanya peduli, misalnya memeluk gitu ya, atau ada memberikan hadiah-hadiah kecil. Nah, dengan memberikan lebih dari yang biasa gitu, dia dianggap tambah sayang, Benar-benar. tambah perhatian. Padahal itu upaya untuk menutupi. Jadi sebenarnya ini kalau dalam dunia psikologi ada namanya defense mechanism, mekanisme pertahanan diri. Jadi dia mengganti, memproyeksikan atau mengganti bentuk, mensubstitusi apapun itu istilahnya untuk membuat kenyamanan pada dirinya. Karena dia merasakan ini nggak nyaman, berselingkuh itu nggak nyaman. Kalau pasangan saya tahu itu nggak
nyaman. Jadi bagaimana caranya saya nyaman? Yaitu dengan memberikan lebih. Nah itu bisa terjadi seperti